Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat atas kelahiran putra dan putri ibu. Video edukasi ini bertujuan untuk membantu ibu memahami lebih dalam bagaimana cara mengelola dan memberikan nutrisi yang terbaik untuk bayi, yaitu air susu ibu. Air susu ibu adalah makanan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. ASI mengandung beberapa manfaat bagi bayi dan manfaat bagi ibu. Beberapa manfaat ASI bagi bayi antara lain adalah: yang pertama, mengandung banyak nutrisi. Yang kedua, memberikan kekebalan tubuh bagi bayi. Dan ASI juga mendekatkan ikatan tali batin antara ibu dan bayi. ASI lebih mudah dan dapat dicerna oleh bayi. ASI dapat membantu melindungi bayi yang rentan terhadap penyakit peradangan usus, diare, infeksi pernapasan, infeksi saluran kemih. Penelitian juga mengatakan bahwa ASI membantu meningkatkan kecerdasan dan ketajaman visual pada bayi prematur. Manfaat ASI bagi ibu adalah: yang pertama, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Yang kedua, merupakan kontrasepsi yang alami serta memberikan manfaat yang ekonomis. ASI memberikan perlindungan khusus untuk bayi kita. ASI pada bayi prematur mengandung sel darah putih hidup dalam bentuk neutrophil, makrofag, sel T, dan sel B yang membantu bayi melawan infeksi. ASI mengandung imunoglobulin A, laktoferin, disosin, oligosakarida, dan faktor pertumbuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk ibu yang tidak rawat gabung karena kondisi bayi yang kesehatannya menurun, pemberian ASI tetap dapat dilakukan dengan cara memerah ASI. Dilakukan dengan dua cara, yaitu memompa dengan tangan, kemudian memompa dengan alat seperti pompa manual dan pompa elektrik. Bersihkan puting dan payudara dengan air matang dan kaca steril. Beberapa tetesan ASI pertama dibuang terlebih dahulu. Kemudian, puting dan payudara dibersihkan lagi dengan air matang dan kaca steril. Letakkan ibu jari pada tepi atas aerola pada posisi pukul 12. Letakkan jari telunjuk di tepi bawah aerola pada posisi pukul 6. Ketika jari lainnya menyangga payudara, dengan kedua jari, tekan jaringan payudara ke dalam, ke arah dinding rongga dada, tanpa ibu jari dan jari telunjuk merubah posisi. Lanjutkan dengan gerakan ke depan, memijat jaringan di bawah aerola, seperti ini, sehingga memerah ASI dalam saluran ASI. Lakukan gerakan ini beberapa kali sampai pancaran ASI yang keluar berkurang. Ubah posisi ibu jari dan telunjuk, misalnya pada posisi pukul 9 dan 3. Ulangi dengan menekan jaringan payudara ke arah dandang dinding rongga sampai pancaran ASI keluar. Lakukan hal yang sama pada posisi yang berbeda. Setiap posisi ibu jari dan telunjuk selalu berhadapan. Memerah secara manual harus hati-hati, sehingga ASI tidak tersentuh dengan tangan selama prosedur pemerahan. Ibu memerah ASI dibatasi selama 15 menit satu payudara.
Botol yang telah diperah ditampung ke dalam botol sesuai dengan syarat sebagai berikut. Botol steril terbuat dari kaca. Tutup botol terbuat dari karet. Botol tidak ditutup dengan dot selama penyimpanan ASI perah. Pastikan botol tidak terisi penuh, hanya 3/4 bagian botol agar tidak pecah. Untuk memerah ASI ke dalam botol susu steril yang sudah disediakan oleh rumah sakit, jangan lupa diberi nama, tanggal, dan jam pemerahannya. Setelah melahirkan, ibu diharapkan telah memerah ASI-nya dalam 6 jam pertama. Dan selanjutnya menyerahkan kepada petugas penyimpanan ASI. Selanjutnya ibu memerah ASI dalam 8-10 kali dalam 24 jam. Cara membawa ASI ke rumah sakit. ASI yang telah dibekukan dijaga agar tetap beku sampai diberikan ke petugas penyimpanan ASI di rumah sakit menggunakan botol kaca. ASI beku dan ASI segar yang baru diperah dan nggak pernah dibekukan ditransportasi menggunakan cooler bag atau termos es. Caranya, letakkan es bag pertama di bagian bawah tas. Kemudian ASI perah menggunakan botol kaca, kemudian ice bag kedua di atas ASI perah. Tutup dengan rapat, ASI perah siap dibawa ke rumah sakit. Misi suster, mau memberikan ASI? Oke. Keluarga akan mengukur volume ASI dengan botol ukur ASI yang disediakan oleh rumah sakit. Lalu keluarga diperkenalkan untuk menulis di kartu stok ASI perah rumah sakit sesuai nama bayinya. Petugas memberikan botol kaca steril baru sejumlah botol yang diberikan keluarga. Petugas lalu mencek kelengkapan identitas berupa nama, tanggal, dan jam pemerahan. Meletakkan ASI ke kulkas penyimpanan khusus. Menyimpan ASI. ASI yang keluar dalam 48 jam pertama dinamakan kolostrum. Kolostrum ini diberikan dalam keadaan segar dan tidak boleh dibekukan. Dalam suhu ruangan seperti ini, ASI dapat bertahan 3-8 jam. Dalam cooler box, ASI dapat bertahan 24 jam. Jika ibu mempunyai kulkas 1 pintu, ASI dapat bertahan selama 2 minggu. Dan jika ibu meletakkan di bawah, ASI bisa bertahan selama 3-5 hari. ASI dapat bertahan di bagian freezer selama 3-6 bulan. Sedangkan untuk bagian bawah, ASI dapat bertahan 3-5 hari. Proses pemberian ASI pada bayi rentan merupakan proses panjang yang membutuhkan perjuangan dan semangat yang tinggi. Begitu berharganya peran ibu dalam proses ini karena hanya ibu yang dapat menyediakan ASI. Sekian video edukasi pengelolaan ASI. Bagaimana ibu? Mudah dan sederhana kan? Untuk ibu memerah, menyimpan, dan memberikan ASI. Walaupun bayi tidak rawat gabung,
namun bayi tetap mendapatkan ASI dari ibu. Kami berharap ibu tetap semangat untuk memberikan ASI bagi putra-putri tercinta. Terima kasih.